Kita sering terintegrasi di dalam pembelajaran. Jadi ketika mereka pembelajaran, maka kita integrasikan yang namanya kegiatan aksi-aksi lingkungan terkait konservasi air itu di dalam mata pelajaran mereka. Saya Darsono, Kepala SMP Negeri 11 Surabaya. Terkait dengan Surabaya Eco School yang diterapkan di SMP Negeri 11 Surabaya ini, tentu tidak mungkin sesuatu program yang tidak memiliki tantangan, tidak memiliki rintangan, itu tidak mungkin, pasti ada. Apalagi mohon maaf SMP 11 ada di wilayah utara yang notabene mungkin kita tahu sendiri bagaimana kondisi masyarakat yang ada di sekitar sekolah, otomatis akan berpengaruh kepada siswa yang ada di sekolah ini, dan itu mempengaruhi pula kondisi waktu di sekolah ini seperti apa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita perlu kerja keras yang luar biasa bagaimana menanamkan terkait khususnya konservasi air itu, memanfaatkan air yang berlimpah di lingkungan sekolah ini, kita manfaatkan untuk apa itu? Nah, itu yang kita tanamkan, yang banyak dibuang. Air wudhu yang berlimpah, bekas air wudhu yang berlimpah, kemudian air AC yang berlimpah itu harus kita manfaatkan. Alhamdulillah dengan kerja keras teman-teman, memberikan wawasan, memberikan pengertian kepada anak-anak kita, kita selalu mendampingi terus-menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa, tidak pernah bosan-bosan untuk mengajak terus. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan air yang berlimpah itu di sekolah ini. Sekolah kami menerapkan beberapa program, diantaranya adalah yang pertama, kami melakukan penampungan air hujan, utamanya melalui sumur resapan. Kemudian di sana ada program juga biopori, pembuatan biopori dan pemakaian kembali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita memiliki program penampungan air hujan. Kita punya tandon air hujan. Kemudian selain itu kita juga mempunyai tandon penampungan air wudhu yang semuanya kita manfaatkan untuk kegiatan yang ada di SMP 11 Surabaya, utamanya untuk menyiram tanaman, kemudian membantu composting dan sebagainya. Kemudian kita juga memanfaatkan adanya pemanfaatan air wudhu yang kita manfaatkan untuk budidaya ikan. Jadi kita memfungsikan kembali kolam ikan kita dengan memanfaatkan limbah air wudhu. Selain itu, kita juga memanfaatkan limbah air hujan di sini untuk kegiatan hidroponik. Jadi penghijauan dengan sistem hidroponik, sistem sumbu, kita memanfaatkan air hujan. Selain itu kita juga melakukan konservasi air melalui kegiatan yaitu aquaponik, jadi pemanfaatan air hujan, pemanfaatan limbah-limbah non-organik untuk kegiatan P5, yaitu program P5 ini gandeng dengan kurikulum. Program P5 yaitu pembuatan hidroponik. Di sana ada budidaya ikan sekaligus tanaman hidroponik. Kemudian kita juga adanya program-program kampanye, jadi mengajak pada masyarakat sekitar, mengajak pada masyarakat warga SMP 11 Surabaya di dalam sekolah maupun di luar sekolah untuk ikut melakukan kegiatan konservasi air. Jadi adanya kampanye baik di dalam maupun di luar sekolah. Selain itu kita juga mengajak sekolah-sekolah sekitar, yaitu kita punya sekolah binaan, terutama PAUD Al-Amin yang kebetulan ini dapat juara 5. Itu kita bina, kita ajak mereka untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan konservasi air.
Kemudian terkait dengan orang tua siswa, bagaimana kita melibatkannya. Kebetulan di SMP 11 ini ada grup komite jenjang ada, kemudian paguyuban orang tua dari masing-masing kelas ada. Lewat itulah kita manfaatkan, kita ajak komunikasi, kita sampaikan informasi-informasi kegiatan yang ada di sekolah yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan Surabaya Eco School ini. Nah, memang ada orang tua yang tidak begitu paham, tapi yang paham juga banyak, antusiasnya luar biasa. Setelah kita beritahu, kita sampaikan programnya, alhamdulillah mereka semuanya mendukung, sehingga pada saat kita libatkan terkait dengan bagaimana ini hidroponik, kemudian bagaimana untuk biopori, bagaimana dengan yang lomba-lomba yang ada hubungannya dengan program DLH, itu alhamdulillah luar biasa. Mereka ikut terlibat di dalamnya. Itu semuanya karena memang orang tua yang ada di komite sekolah kita itu luar biasa. Itu terkait kita melibatkannya. Kemudian harapannya ke depan seperti apa? Karena SMP 11 Surabaya ini adalah sudah periode kedua Adiwiyata Mandiri, dan untuk Surabaya Eco School-nya 3 tahun berturut-turut memperoleh juara 1. Nah, ini harapan kedepannya harus kita tetap pertahankan, harus tetap kita jaga, jangan sampai tahun mendatang ini lepas dari tangan kita. Kita perlu kerja keras lagi, meskipun mungkin tokoh-tokohnya yang bagaimana melibatkan itu mungkin ada yang purna dan seterusnya. Insya Allah regenerasi di 11 ini berjalan, sehingga tahun mendatang 2025 untuk Surabaya Eco School bisa kita ambil kembali, memperoleh juara 1 yang pertama itu. Tapi yang lebih utama adalah kita memberi bekal kepada anak-anak kita setelah lulus dari SMP 11, memiliki kehidupan, memiliki pola pikir, pola hidup terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan itu tetap terjaga dengan baik. Jadi terkait dengan kiat-kiat saya, utamanya kiat-kiat kami dalam mengajak para siswa kita terlibat dalam kegiatan konservasi air, kita sering terintegrasi di dalam pembelajaran. Jadi ketika mereka pembelajaran, maka kita integrasikan yang namanya kegiatan aksi-aksi lingkungan terkait konservasi air itu di dalam mata pelajaran mereka. Seperti saya contohnya matematika, maka kita bisa mengintegrasikan kegiatan yang namanya konservasi air itu dalam pembelajaran matematika. Contohnya contoh kecil, jadi mengukur volume daripada tabung, volume daripada galon dan seterusnya. Jadi kiat kami diantaranya anak-anak kita libatkan dalam, kita integrasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Itulah yang bisa kita lakukan sehingga mereka lebih tertarik. Oh, ternyata belajar matematika, ternyata belajar pelajaran lain itu ada kaitannya dengan lingkungan, berguna untuk kehidupan sehari-hari. Itu yang kami lakukan di sekolah kami. Kalau saya, maka saya dari kami ini membekali mereka melalui pembelajaran pembiasan yang ada di SMP 11. Saya berharap mereka akan berpeluang, mereka akan memberikan kontribusi, mereka akan mewarnai kehidupan lingkungan, pelestarian lingkungan di masa yang akan datang. Mungkin bisa membawanya ke sekolah yang lebih tinggi di SMA maupun perguruan tinggi, maupun dalam nanti kehidupan di masyarakat. Jadi harapan kami mereka bisa menerapkan apa yang sudah kami tanamkan, apa yang sudah kami berikan, kami ajak untuk mereka diterapkan di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, komennya untuk Tunas Hijau All Day ID. Semoga menginspirasi kita semuanya. Konservasi air mengalir ke bumi.